Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA ataupun madrasah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revaldi Bisma Sailendra dengan NIM 2202101021101. Baik, langsung saja. Submateri yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian dan fungsinya, kemudian ada manfaat dan kelebihan kekurangan, kemudian adalah implementasinya. Langsung saja, ada pengertian Google Classroom sendiri itu biasanya disebut dengan Google Class ya. Adalah layanan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Google untuk sekolah, yang mana bertujuan untuk menyederhanakan atau membuat dan mendistribusikan nilai tugas tanpa harus tatap muka. Nah, tujuannya untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Jadi pada kasus virus COVID-19 yang lalu, memang kita membutuhkan suatu aplikasi yang memudahkan antara guru dan siswa untuk melakukan sebuah proses belajar mengajar. Nah, ini adalah Google Classroom yang mana banyak digunakan pada saat itu. Nah, kemudian ada manfaatnya yaitu, jadi dengan adanya Google Classroom ini, guru bisa membuat kelas jarak jauh, mengajak siswa gabung dalam kelas, serta memberikan informasi terkait proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik berupa file maupun paparan video pembelajaran. Juga memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Jadi, itu tadi manfaatnya. Tetapi juga kadang Google Classroom ini hanya digunakan sebagai absensi, pengumpulan tugas, pemberian link pembelajaran. Jadi siswa itu dituntut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Lalu kemudian terdapat juga kelebihan, baik yang pertama yaitu mudah digunakan. Nah, Google Classroom ini untuk seorang pendidik ataupun peserta didik yang sedikit tertinggal akan teknologi ini sangat mudah untuk digunakan ya, karena aksesnya itu sangat mudah. Kemudian adalah praktis dan akses yang mudah. Nah, ketika kita membuat tugas, mengumpulkan tugas, lalu kemudian absensi itu sangat mudah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran yang lebih efisien. Nah, efisien yang dimaksud di sini bukan berarti yang efisien-efisien banget, tetapi guru bisa menaruh link di situ dan siswa bisa melihat dan merangkumnya secara mandiri. Kemudian ada melatih kemandirian bagi murid. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa murid dituntut untuk melakukan pemahaman materi secara mandiri melalui YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Nah, kemudian ada mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, mungkin karena efek COVID-19 itu, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga kita membutuhkan sebuah aplikasi atau inovasi. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kemudian ada bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, betul sekali. Kenapa? Karena di mana saja kita di perjalanan atau di mana pada saat kita di luar rumah itu kita bisa melakukan absensi atau pengumpulan tugas. Nah, kemudian ada kelemahannya sendiri yaitu bergantung pada Google Drive. Nah, betul sekali. Kenapa? Karena Google Classroom ini memiliki sambungan dengan Google Drive, dimanapun apapun file yang terkirim pada Google Classroom tersebut itu maka tersimpan di Google Drive. Namun pihak Google itu membatasi kapasitas penyimpanan yang ada di Google Drive itu sendiri. Nah, kemudian adalah waktunya bisa diatur. Nah, iya, betul sekali. Kenapa? Karena ketika kita telat dalam mengumpulkan tugas, itu kita bisa
kita bisa memundurkan waktunya di HP kita. Jadi pada saat kita mengumpulkan tugas dan telat, maka kita bisa mengundurkan waktunya sehingga tugas tidak telat. Nah, kemudian tampilannya kurang menarik. Iya, betul sekali. Memang tampilannya kurang menarik. Tetapi hal tersebut menjadi kurang bermasalah dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kemudian ada membutuhkan internet yang stabil. Betul sekali. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan absensi ataupun pengumpulan tugas itu kita membutuhkan suatu jaringan yang benar-benar stabil. Nah, kemudian memenuhi memori ya. Kenapa? Karena eh, Google Classroom sendiri ini kan sebuah aplikasi. Kadang juga ada peserta didik itu yang HP-nya hanya pas-pasan. Jadi pada saat kita menginstal itu kadang tidak cukup penyimpanannya. Itu kelemahannya juga. Tetapi yang terakhir juga tidak ada penguatan materi langsung. Yang dimaksud di sini itu guru tidak bisa memberikan suatu pemahaman materi secara langsung pada siswa tersebut. Jadi, siswa dituntut mandiri dari sebuah link video ataupun yang lainnya. Nah, kemudian, ini adalah mengimplementasikan Google dalam Classroom dalam pembelajaran berdasarkan beberapa sumber ya. Jadi pada kondisi saat ini atau yang lalu itu siswa sedang diwajibkan untuk belajar dari rumah karena memang adanya wabah COVID-19. Nah, penggunaan Google Classroom ini belum efektif dalam pembelajaran fisika. Mengapa? Karena siswa masih membutuhkan guru secara langsung. Karena memang nggak semua siswa bisa memahami materi melalui link video ataupun yang lainnya. Gitu. Jadi, sedangkan siswa dapat menerima Google Classroom ini sebagai aplikasi virtual atau kelas maya. Karena memang Google Classroom ini mudah dipelajari, digunakan, dan diakses. Memang secara normalitas itu Google Classroom ini digunakan hanya mengumpulkan tugas, absensi, ataupun menaruh link video untuk dilihat para peserta didik. Nah, Google Classroom juga digunakan sebagai virtual class untuk beberapa mata pelajaran saja. Nah, kemudian simpulannya, Google Classroom ini merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan untuk pembelajaran online yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, namun masih terbatas dalam melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Sekian mungkin pemaparan materi mengenai implementasi pengembangan pembelajaran fisika di SMA. Saya Revaldi Wismasalendra. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.